Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa dulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru, anugerah dan kekuatan yang baru. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk melayani Engkau pada hari ini. Engkau juga yang memberikan kami kekuatan melalui firman-Mu. Biarlah hikmat yang dari surga turun, menolong kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini renungan saya beri judul Ready for the Unpredictable Years. Artinya adalah siap untuk tahun-tahun yang tidak bisa kita duga. Kenapa saya ambil judul ini? Ya karena inilah yang kita hadapi hari-hari ini. Tidak ada yang bisa menduga bahwa kita harus mengalami pandemi, pembelajaran jarak jauh, dan sebagainya. Padahal beberapa waktu yang lalu, kita masih bisa berkumpul bersama anak-anak, melaksanakan LDKK dan sebagainya. Tapi hari-hari ini, masa-masa ini adalah masa yang berubah begitu cepat dan tidak ada yang bisa menduga apa yang akan terjadi, bahkan di masa yang akan datang. Banyak orang yang menyebut bahwa era yang kita jalani pada era ini adalah era VUCA. Apa itu VUCA? VUCA itu adalah singkatan volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Volatility itu adalah keadaan yang mudah berubah, tidak stabil sama sekali. Kemudian uncertainty itu adalah masa yang tidak ada kepastian. Complexity, kompleks, rumit. Dan yang terakhir ambiguity, itu artinya membingungkan, ambigu gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingat foto ini diambil ketika kita retreat ya, dengan wajah tersenyum, kita duduk dengan rapi. Tidak ada yang menduga bahwa kita nggak bisa melakukan hal ini sekali lagi pada tahun ini ya. Tetapi saya taruh di bawah kaki kita VUCA itu tadi, yaitu keadaan yang mudah berubah, tidak pasti, kompleksitas, tidak ada kejelasan. Kenapa? Karena saya tahu inilah yang harus kita lalui, suka atau tidak suka, dan bukan hanya harus kita lalui, tetapi harus kita taklukkan. Ya. Bahkan di dalam dunia pendidikan, kita mengalami banyak perubahan. Ya. Kita tidak bisa lagi pakai cara-cara yang lama saat mengajar. Kita tidak bisa lagi mengajarkan hal-hal yang lama yang dahulu. Kenapa? Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga terus berubah. Kita tidak pernah lagi bisa menilai dengan cara yang lama, karena semuanya berubah, standar kualitas, cara pengajaran, cara penilaian, semuanya berubah. Bahkan karena perkembangan teknologi, ada kecerdasan artifisial juga, semuanya berubah, dan paradigma kita pun harus berubah. Tidak hanya dunia pendidikan, tapi seluruh aspek kehidupan sekarang sedang berlari menuju pada era yang berbasis pada teknologi. Nah, mau nggak mau kita harus beralih. Tidak lagi pada what to learn, tapi how to learn. Ya, kita bukan lagi fokus kita apa yang kita pelajari, tapi bagaimana kita bisa belajar. Kenapa? Ya, sederhananya gini, aplikasi yang barusan kita pelajari hari ini bisa jadi 2-3 bulan lagi sudah digantikan dengan aplikasi yang baru yang jauh lebih baik, dan kita harus belajar lagi dan seterusnya. Mau nggak mau kita harus punya kemampuan untuk belajar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana kita merespon? Ya. Ada beragam cara orang merespon keadaan yang kita hadapi saat ini di era ini. Ada orang-orang yang tidak mau belajar. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini, bermental penumpang seperti ini, mau nggak mau mereka akan ketinggalan. Ada orang-orang yang punya perilaku seperti ini, ABC, ya, lone. Tidak punya komunitas, tidak mau berkolaborasi. Blame, menyalahkan situasi. Comfort, udah merasa nyaman dan tidak mau belajar. Nah,
Orang-orang yang seperti ini atau perilaku seperti ini mau nggak mau ya akan membawa pada kekalahan. Ya. Ada orang-orang yang punya konsep, oke, ini perubahan memang terjadi. Saya akan hadapi dengan kekuatan saya. Saya mampu berdiri sendiri, saya mampu mengandalkan diri sendiri. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin dia akan berhasil dalam tanda kutip, tapi buat kita anak-anak Tuhan, ada satu cara yang jauh lebih efektif, jauh lebih dahsyat dari semua itu. Nah, kita bersyukur punya Tuhan yang berkata bahwa Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya, Tuhan ada di masa lalu kita, Dia ada di masa sekarang, tapi Dia juga ada di masa depan. Dia tahu segala sesuatu, semua yang terjadi di muka bumi ini atas seizin Dia. Dan Dia yang paling tahu bagaimana mengatasinya. Maka tidak ada cara lain selain berjalan bersama dengan Tuhan. Itu cara yang paling aman. Salah satu sebutan buat Tuhan Yesus adalah Dia adalah guru. Nah, kalau Dia guru berarti kita murid. Berarti ketika kita berjalan bersama Tuhan, mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan dididik oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, berpeganglah pada didikan. Jangan melepaskannya. Peliharalah Dia, karena Ialah hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membiarkan hidup kita ada di dalam didikan, perubahan zaman seperti apapun kita akan bisa lalui dengan kemenangan demi kemenangan. Berikutnya, Yesaya 43 ayat 19 mengatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya adalah Tuhan suka membuat hal-hal yang baru. Bahkan apa yang tidak kita duga sebelumnya. Dia sediakan berkat yang baru, penyertaan yang baru, pimpinan yang baru, hikmat yang baru, pengetahuan yang baru. Jalan di padang gurun, sungai di padang belantara itu adalah satu hal yang mustahil. Tapi Tuhan bisa membuat hal yang mustahil itu menjadi mungkin. Begitupun di dalam hidup kita. Maka tidak ada alasan buat kita untuk takut ketika kita jalan dengan Tuhan. Dan bukan hanya kita jalan dengan Tuhan untuk diri kita sendiri, karena firman Tuhan di dalam Daniel 12 ayat 3 mengatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Artinya, men and women who have lived wisely and well will shine brilliantly. Wanita dan pria yang hidup dengan bijaksana, hidup dengan benar, dia akan bercahaya. Tapi bukan itu saja, mereka yang menuntun banyak orang dalam kebenaran itu akan menjadi seperti bintang-bintang di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu anugerah yang besar kita dipercaya Tuhan untuk mendidik murid-murid. Ada kesempatan buat kita untuk menuntun mereka berjalan bersama dengan Tuhan, menuntun mereka di jalan kebenaran, menuntun mereka untuk mengalami Tuhan sama seperti kita. Janji Tuhan, penyertaan Tuhan, itu akan memberikan kita kekuatan. Akhirnya, menghadapi masa yang terus berubah seperti ini di era VUCA, ketika kita bersama dengan Tuhan, kita dimampukan untuk terus belajar, maka kita akan melaluinya dengan kemenangan demi kemenangan. Jangan takut, Tuhan menyertai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan kami kesanggupan untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan dalam situasi yang tidak mudah ini. Tuhan memberikan kami kesanggupan untuk belajar, dan Tuhan memberikan kami kesanggupan untuk membawa banyak orang ke jalan kebenaran. Biar
murid-murid kami pun boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.